Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di home screen Android 13 preview. Oke, kali ini saya akan coba review ya. Ada apa saja sih di room Android 13 preview ini? Yang perlu kalian ingat, ini bukan final release ya. Ini masih preview, masih tahap 1 mungkin ya, ibaratnya. Seperti beta seperti itu. Oke, seperti biasa kita akan coba cek di bagian status bar. Seperti ini tampilannya ya. Tidak jauh beda dengan Android 12. Kita bisa lihat di sini tampilan seperti ini. Namun ada beberapa action yang berbeda ya. Atasnya hitam, bawahnya putih. Oke, kita coba ke bagian pengaturan. Oh ya, di custom ROM ini adalah portingan ROM dari Pixel 5a ya. Pada saat kalian sudah menginstal ROM ini, nanti di bagian menu akan ada beberapa option ya. YouTube Pancet, YouTube Musik, dan aplikasi Google lainnya. Oke, kita coba ke bagian setelan. Kita bisa lihat di sini tampilannya tidak begitu berbeda ya dengan Android 12. Kita bisa lihat. Oke, kita akan coba cek di bagian jaringan dan internet. Di bagian jaringan internet, kedua SIM saya terbaca ya. Kita bisa lihat di sini SIM normal, lalu di bagian internet WiFi lancar juga. Kemudian kita coba di bagian hotspot dan tethering. Ini fitur terpenting Redmi Note 5 Pro ya. Kita akan coba di room ini apakah perjalanan lancar atau tidak. Di sini ada option perluas kompatibilitas. Kemudian ada otomatis nonaktif hotspot apabila tidak ada tersambung. Kita akan coba aktifkan. Oke, tidak ada masalah ya, lancar. WiFi dan hotspot WiFi jalan bersamaan. Oke, lalu kita akan coba di bagian cek lagi di bagian penyimpanan. Di sini sistem saya memakan 38 GB ya. Banyak sekali ini. Mungkin ada beberapa file-file yang bekas flash ROM ya, ataupun file-file yang tersembunyi belum saya coba bersihkan. Mungkin di beberapa user mungkin akan berbeda ya bagian sistemnya. Kita ke bagian suara dan getaran. Di sini tampilannya pun sama, tidak ada yang berubah. Tidak ada opsional custom lainnya. Ini pure ya, pure dari ROM Pixel 5a, karena ini ROM baru ya. Jadi belum ada pengembang yang begitu banyak memasukkan fitur-fitur lainnya ya. Oke, kita coba cek di bagian tampilan. Di bagian tampilan pun sama. Kita bisa lihat di sini ada skema warna ya. Kita pilih ini saja. Lalu kita adanya option ambient EX. Secara dinamis menyesuaikan tampilan berdasarkan tingkat cahaya di sekeliling. Kemudian ada tingkatan sensitivitas sentuhan. Adanya ketuk untuk membangunkan seperti biasa. Lalu kita ke bagian wallpaper dan gaya. Di sini kita bisa mengatur warna dasar ataupun warna wallpaper ya. Kita bisa menggunakan tema gelap, lalu bisa menambahkan icon bertema ya, seperti monet gitu ya. Coba kita aktifkan ikon bertemanya. Seperti ini nih, kita akan bisa lihat akan menjadi ikonnya hijau-hijau seperti ini. Namun tidak semuanya berubah ya biasanya. Kita akan coba cek tuh. Dan hanya di bagian home screen saja. Tidak juga di bagian menu ya, hanya di bagian home screen. Kemudian kita coba cek di bagian keamanan. Di bagian keamanan kita bisa melihat updatean keamanan yaitu 5 Februari 2022. Lalu di sini fingerprintnya bernama Pixel Imprint, bukan fingerprint ya, tapi Pixel Imprint. Oke, di sini juga enkripsi dan kredensialnya tidak terenskripsi ya.
pada saat saya flash tidak menggunakan disable force unscript ya. Sebelumnya saya menggunakan file disable inskripsi dan Magis, namun pada saat booting di reboot system dia tidak masuk ya, alias bootloop. Jadi saya cara flashnya clean flash dan flash room saja. Setelah itu saya coba reboot dan lancar masuk ke Android setup hingga home screen. Oke, kita coba cek di bagian sistem, kemudian di bagian gesture. Di sini ada beberapa option ya. Ketuk cepat untuk memulai tindakan. Kita bisa lihat di sini kita dengan mengetuk fingerprint ada beberapa option ya. Bisa ambil screenshot, akses digital Anda atau putar dan jeda media dan yang lainnya. Namun saya pada saat mencobanya tidak ada refleks ya. Pada saat saya ketuk 2 kali di bagian fingerprint tidak mengambil screenshot. Iya, tidak mengambil, entah kenapa. Coba yang lain pun tetap sama, tidak ada efek apapun. Kemudian usapkan sidik jari untuk memeriksa notification. Tidak ada efek juga. Mungkin tidak support ya untuk Redmi Note 5 atau belum diupdate, entahlah. Mungkin nanti coba diulik apa bisa. Kemudian di navigasi sistemnya dihilangkan ya bagian option 2 tombolnya. Hanya ada navigasi 3 tombol seperti ini dan navigasi gesturnya. Kemudian angkat untuk memeriksa ponsel. Jadi pada saat mengangkat ponsel secara otomatis perangkat langsung menyala ya. Kemudian mode satu tangan. Oke, lalu kita coba cek di bagian tentang ponsel. Di sini kita bisa cek. Lalu kita bisa lihat di sini versi Androidnya. Di sini tertulis versi Android Tiramisu ya, bukan versi Android 13. Di sini kita bisa lihat menggunakan kernel Mystic EOL X9.2. Nomor buildnya Newton Reginald C. Bell Hood. Oke. Ini ada option tips dan dukungan, tambahan option di setelan. Oke, coba kita cek di bagian notifikasi. Ada notifikasi aplikasi, kita bisa on off kan notifikasinya. Lalu ada percakapan, prioritas, dan yang lainnya. Oke, coba kita akan cek di bagian kamera ya. Kameranya menggunakan kamera Go. Tidak begitu banyak yang diharapkan ya di kamera Go, karena fiturnya yang sangat terlalu simpel ya. Hanya seperti ini tampilannya. Tidak bisa memilih kualitas foto ataupun video. Dan video pun sama tuh. Kita bisa lihat di sini hanya seperti ini tampilannya. Ada flash dan waktu yang bisa ditempuh pada saat merekam. Jadi coba saya skip sajalah di bagian kamera ini. Kalian bisa gunakan alternatifnya itu gunakan Gcam. Kemudian kita coba cek di bagian YesNAC safety netnya. Kita cek di sini file ya. Namun pada saat saya coba cek sebelum saya root menggunakan Magis versi 24, di sini mendapatkan hasil sukses ya. Namun pada saat ini tuh file
Kita coba cek di bagian Magisnya. Ini menggunakan Magis versi 24 ya, 24.1 ini yang terbaru. Di sini ada option super user, kemudian modul, log. Kita coba cek di bagian setelannya. Di sini kita bisa lihat Magis hide-nya udah hilang. Penggantinya itu adalah Zygis seperti ini. Lalu enforce denialist. Lalu apabila kalian ingin memasukkan aplikasi yang ingin di hide oleh Magis, gunakan masukkan di sini ya. Kalian pilih centang. Oke, coba di sini kita cek tidak adanya bagian safety net ya, tidak adanya. Oke, mungkin cukup sekian ya review saya di Android 13 Preview ini untuk Redmi Note 5 Pro. Apabila kalian ingin mencobanya, kalian bisa cek caranya di deskripsi ya. Oke, kita akan coba cek di bagian CPU throttling test. Kita akan coba cek 1 menit seperti biasa. Dan kita tunggu hasilnya seperti apa. Di sini kernelnya menggunakan yang non overclock ya, yang standar. Di sini bisa lihat maksimal CPU clocknya 1,8 GHz ya. Oke, hasilnya mendapatkan maksimal di 100,6 kps. Kemudian rata-ratanya 99 dan minimalnya itu 77. Lumayan standar ya untuk penggunaan daily. Harusnya di sini at least 5 menit is necessary for CPU throttling analysis. Oke, kita sudah membukanya ya. Kita coba terima, lalu kita run CPU benchmark dan kita tunggu prosesnya hingga keluar hasil scoring ya. Oke, di sini kita mendapatkan hasil di single core mendapatkan 257 dan di multi core-nya mendapatkan 1112. Dan ini adalah sistem information ya. Di sini tertulis Android 12 ya, padahal di sini sudah Android 13 preview. Oke. Kita bisa lihat di sini di single core 257, di bawahnya Redmi Note 7 dan di multi core-nya 1112, di bawahnya Redmi Note 7. Oke teman-teman, kali ini saya akan coba flash ROM Android 13 preview untuk Redmi Note 5 Pro portingan dari Pixel 5a. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa kalian untuk subscribe channel ini. Oke, terima kasih. Di sini saya menggunakan recovery Orange Fog ya. Oke, sebelum kalian masuk ke proses install ROM, kalian pastikan sudah menyiapkan bahan-bahannya dan saya sertakan linknya di deskripsi. Oke, kalian masuk ke recovery dengan cara menekan tombol power dan volume up bersamaan hingga keluar logo Mi. Setelah itu kalian
akan tampil seperti ini. Kalian pilih icon tong sampah ya, yang ini. Lalu kalian lihat di situ ada dua option. Yang pertama WIP dan yang kedua adalah format data. Kalian lakukan clean flash di bagian WIP dan kalian centang beberapa option, yaitu Dalvik, kemudian Change, System, Vendor, dan Data. Oke, setelah kalian centang, kalian pilih Swipe to WIP. Lalu tunggu proses whipping berjalan. Oke, setelah proses whipping kalian langsung pilih back. Kemudian akan tampil seperti ini. Nah, setelah ini kalian pilih room yang akan kalian flash ya. Jika sudah, kalian langsung klik, lalu kalian swipe to install. Lalu kalian tunggu proses flashing roomnya berjalan. Oke. Setelah proses flashing berjalan sukses, kalian tinggal klik menu di bagian ini. Kemudian kalian reboot. Setelah reboot kalian pilih yang sistem. Secara otomatis recovery akan reboot dan masuk ke booting. Dan kalian tunggu saja proses bootingnya, biasanya sekitar 3-5 menit ya. Oke, kalian tunggu. Namun apabila lebih dari 5 menit kalian bisa reboot ulang paksa ya, dengan cara menekan power hingga ada getaran dan muncul icon Mi ya. Oke. Sebelum kalian masuk ke home screen, pada saat booting kalian akan melewati dulu Android setup. Nanti kalian selesaikan Android setup. Setelah itu secara otomatis kalian akan diarahkan ke home screen. Sampai situ proses flashing room dinyatakan selesai lah. Beres, tidak ada masalah apapun. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa untuk like dan share, dan ikuti terus channel ini dengan cara mensubscribe agar mendapatkan video-video terbaru dan bermanfaat.